Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 355 sampai dengan 357 kebenaran terungkap. Benar, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Reagan juga tersenyum sinis. Sebelumnya Peter menyinggung Richard di klub hiburan Blue Bay. Reagan masih tidak tahu bagaimana Peter bisa lolos. Namun, hari ini Peter merusak meja kristal ruang VIP di Hotel Andros Lakeside Hotel. Reagan ingin melihat bagaimana Peter menyelesaikan masalah ini. Sang manajer, Louis, setelah mendengar omongan mereka, dia langsung melihat ke arah serpihan kristal di lantai. Set, ekspresinya langsung berubah saat melihat kerusakan itu. Kayu termahal dari negara Osona, bundaran meja dari kristal asli, ini. Aku menghabiskan dana besar untuk mendapatkan meja ini. Louis melebarkan matanya dengan sangat marah. Kalau bukan karena dia tahu orang-orang di sini adalah teman Peter, dia pasti sudah marah besar. Meja ini sangat berharga dan tidak ditemukan di pasar. Louis mendapatkan meja ini dari bantuan banyak orang dan dana yang besar. Dia berusaha keras untuk membuat istana Uwana ini. Meja ini bukan meja biasa, tetapi usaha kerasnya. Sekarang meja ini malah langsung dipecahkan begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Siapa yang melakukannya? Apa kalian tahu berapa nilainya? Ini bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Louis menahan kemarahannya dan mendongak menatap mereka. Dia tidak mengerti apakah mereka bisa disebut teman Peter. Kenapa malah berkelahi di tempat ini? Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Tentu saja, ini tergantung dengan Peter. Kalau meja ini terjatuh karena teman Peter tidak sengaja melakukannya, maka Louis terpaksa menahan kemarahan ini. Lagi pula, Peter memang bukan orang yang bisa disinggung. Namun, kalau Peter tidak memedulikan masalah ini, maka Louis terpaksa harus meminta tanggung jawab dari orang yang menghancurkan meja ini. Tidak peduli siapapun itu, apakah dia kaya atau tidak, dia tetap harus bertanggung jawab. Kamu manajer Louis, kan? Ini memang dihancurkan oleh orang di ruang VIP ini. Akan tetapi, kamu tidak perlu sungkan. Kamu bilang saja berapa harganya. Nanti akan dibayar sesuai harganya. Kenzo tertawa sambil berbicara dengan Louis. Setelah mendengarnya, Louis menatap Kenzo dan merasa aneh. Sungkan padamu? Untuk apa aku sungkan padamu? Emang kamu siapa? Aku hanya sungkan dengan Peter. Louis perlahan menoleh dan menatap Peter, tapi Peter tidak mengatakan apapun. Jadi Louis mengira memang ini yang diinginkan Peter. Meja dengan bundaran kristal ini harganya 200 juta. Selain itu, punya uang juga belum tentu bisa mendapatkannya. Louis maju selangkah dan melihat kerusakan meja ini, kemudian mendongak dan melihat semua orang. Siapa yang mau membayar kerusakan ini? Louis melihat ke arah Kenzo dan Reagan. Akan tetapi, mereka malah tertawa dan menunjukkan ekspresi menghina. Louis sedikit kebingungan dengan perilaku mereka. Orang-orang ini makan dengan Peter, maka mereka pasti teman Peter, kan? Kenapa mereka malah bahagia di atas penderitaan orang lain? Abigail mengernyit, kemudian menoleh ke arah Judith. Judith, apa kamu bawa uang? Sepertinya uangku tidak cukup. Abigail menanyakan Judith dengan suara yang kecil. Denda sebanyak 200 juta. Mereka pasti harus membayar jumlah ini. Aku cek dulu. Judith langsung mengeluarkan ponsel. Abigail, aku punya 60 juta. Aku kirim ke kamu. Sekarang, coba kamu lihat cukup atau tidak. Kalau tidak, aku hubungi ayahku. Judith menghela napas panjang. Dia memang tidak harus membantu Peter, tapi dia adalah temannya Abigail. Terima kasih, akan kupikirkan solusi lain kalau tidak cukup. Abigail melihat ke arah Kenzo dan yang lainnya, kemudian menarik pandangannya lagi. Reagan dan yang lainnya ini jelas ingin mencelakai Peter. Meskipun mereka punya uang, mereka juga tidak akan meminjamkannya. Jadi, Abigail akan mengurus sendiri uang sejumlah 200 juta ini. Kamu bilang berapa harganya?
Peter tiba-tiba menanyakannya. 200 juta, Tuan Peter, jawab Louis setelah ragu sesaat. Aku yang menghancurkannya. Tadi aku tidak dengar jelas. Berapa harganya? Louis langsung melebarkan matanya setelah Peter mengatakannya. Peter yang menghancurkannya. Apapun yang terjadi, kalau Peter sudah mengatakannya, maka itulah kebenarannya. Namun, apakah Louis berani menyuruh Peter membayarnya? Konyol sekali. Kamu yang memecahkannya. Untuk apa kamu menanyakan harganya 2 kali? Kenapa? Emang namamu berguna untuk membayarnya? Apakah kalau kamu yang merusaknya, maka kamu tidak perlu membayarnya? Sebelum Louis bersuara, Reagan sudah bersuara duluan dengan senyuman licik. Manajer Louis, beritahu dia lagi kalau harga meja ini 200 juta. Suruh dia bayar sekarang. Reagan tersenyum licik dan berkata kepada Louis. Louis menghela napas panjang. Kemudian berkata, 200 juta. Meja ini tidak berharga sama sekali. Kebetulan aku mau ganti meja ini. Sekarang sudah dihancurkan oleh Tuan Peter. Maka aku tidak perlu mengurusnya lagi, ujar Louis setelah berdeham. Semua orang di ruang VIP langsung terkejut setelah mendengarnya. Dari 200 juta langsung menjadi tidak berharga. Bahkan hanya karena Peter mengatakan kalau dia yang menghancurkannya. Nama Peter benar-benar berguna. Ini, Abigail yang baru mau menelepon langsung terhenti. Reagan, Kenzo dan yang lainnya melihat Louis dengan sangat kebingungan. Tatapan Peter terlihat sangat tenang. Seakan-akan semua ini memang wajar dan sesuai dengan tebakannya. Manajer Louis, apa kamu tidak salah? Meja ini terbuat dari kayu elit. Bahkan bundaran ini terbuat dari kristal. Aku tahu kalau ini mahal. Dijual bekas juga harganya puluhan juta. Sekarang kamu malah bilang tidak berharga, ujar Kenzo setelah meraba kayu meja yang elit itu. Tuan, apa maksudmu? Tanya Louis sambil menatap Kenzo. Maksudku dibayar sesuai harganya. Peter sudah menghancurkan meja kalian. Seharusnya dibayar sesuai harga aslinya. Kamu tidak perlu sungkan, karena aku tidak mengenalnya. Kenzo mengatakan dengan senyuman yang licik. Louis setelah mendengarnya, dia sudah mengerti dengan apa yang terjadi. Sungkan, untuk apa aku sungkan padamu? Apa aku mengenalmu? Senyuman di wajah Louis sudah menghilang. Sebelumnya dia mengira semua orang ini adalah teman Peter. Maka itu, Louis baru sangat sungkan dengan mereka. Akan tetapi, sekarang sepertinya mereka bukan teman Peter. Mereka bahkan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau begitu, untuk apa Louis masih menghormati mereka? Apa yang kamu katakan? Setelah Louis mengatakannya, Kenzo langsung menjadi sangat malu. Sungkan apaan yang kamu bicarakan? Kamu ini dari mana? Siapa kamu? Louis mendengus, kemudian menghentakkan lengan bajunya. Sikapnya ini langsung menyadarkan Reagan dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa sikap Louis terhadap Kenzo seperti ini? Apakah Louis memberikan ruang VIP sebesar ini? Bahkan memberikan secara gratis bukan karena Kenzo. Aku adalah Kenzo, kelahiran luar negeri, lulusan profesor dokter. Aku datang makan di Andros Lakeside Hotel adalah sebuah kebanggaan bagi kalian. Kenapa? Apa kamu tidak mengenalku? Di saat ini, Kenzo merasa sangat canggung. Namun, dia masih mempertahankan kesombongannya. Peter berdiri di samping seperti menonton pertunjukan badut, bahkan sambil menggigit kuaci. Berpura-pura. Biarkan Kenzo lanjut berpura-pura. Oh, ternyata kamu Tuan Kenzo dari luar negeri. Louis menganggukkan dengan terkejut hingga membuat Kenzo puas. Benar, aku Kenzo. Kenzo langsung merapikan setelan jasnya dengan ekspresi sombong. Maaf, aku tidak pernah mendengar nama ini. Akan tetapi, kalimat yang diucapkan Louis selanjutnya langsung membuat senyuman Kenzo menghilang. Apa maksudmu? Apakah ruang VIP Istana Uwana ini bukan untuk kami secara gratis karena menghormatiku? Ekspresi Kenzo langsung berubah dan semakin marah. Menghormatimu. Louis menggelengkan kepalanya.
kemudian mengambil 2 gelas anggur dari tangan manajer resepsionis dan berjalan ke depan Peter. "Tuan Peter, kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Anda datang ke sini? Dengan begitu, saya akan mengesampingkan semua kerjaan saya untuk menemani Anda," ujar Louis sambil bersulang dengan Peter. "Wos." Di saat ini, Kenzo dan yang lainnya langsung sangat terkejut. Louis begitu menghormati Peter. Kalau begitu, di saat ini, semua orang langsung sadar dari kemabukan. Mereka semua langsung mengerti apa yang telah terjadi. Louis ini jelas sangat menghormati Peter. Kalau tidak, untuk apa dia khusus datang untuk bersulang dengan Peter? Kemudian teringat wanita yang sangat sopan terhadap Peter. Maka semua ini sudah jelas. Dari awal, Andros Lakeside Hotel sangat sopan, bahkan melayani mereka bak tamu VIP hanya karena Peter. Akan tetapi, Reagan malah berkata kalau Peter di sini hanya numpang makan berkat Kenzo. "Tuan Peter, maaf pelayanan kami tidak sempurna." Saat Louis bersulang dengan Peter, dia bahkan sedikit membungkuk, bahkan memegang gelas dengan kedua tangan dan lebih rendah dari Peter. Semua perilaku dan kata-kata yang diucapkannya menunjukkan kesopanan dia terhadap Peter. Selain itu, tampak jelas kalau hubungan Peter dan Louis bukan teman biasa. Louis terlihat seperti bawahan Peter. Kenzo langsung tercengang. Reagan pun menjadi sangat kebingungan. Abigail dan Judith saling bertatapan dan menatap Peter dengan terkejut. Apakah ini benar-benar si lumpuh Peter yang tidak punya apapun selama 2 tahun? Kenapa dia selalu membawa kejutan kepada semua orang? Aku tetap akan membayar denda kerusakan meja ini. Nanti hitung di tagihan saja. Peter bersulang dengan Louis sambil mengatakannya dengan tenang. "Tagihan? Tagihan apa?" Kenzo langsung sadar kembali. "Apa yang dibayar dengan tagihanku? Aku bersedia membayar biaya makanan hari ini, tapi aku tidak akan membayar biaya kerusakan ini." Kenzo langsung mendengus dan menjelaskan semuanya. Louis melirik Peter sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja Louis tahu kalau tagihan yang dimaksud Peter adalah tagihan sewa Andros Lakeside Hotel di tanggal 9 kemarin. Namun, Kenzo malah terlalu percaya diri. "Tuan Peter, Anda terlalu sungkan. Bagaimana mungkin meminta Anda membayarnya? Asalkan Anda senang. Anda bahkan boleh merusak seluruh barang di ruang VIP ini." Louis mengatakan dengan sangat sopan terhadap Peter. Peter hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun. "Tuan Peter, tempat ini terlalu kacau. Bagaimana jika saya menemani Anda minum teh di ruang VIP yang lain?" Louis melihat sekeliling, kemudian menanyakan pendapat Peter. "Tidak perlu. Kebetulan aku juga sudah mau pulang." Peter menjawab setelah melirik Abigail. "Baik, saya meminta orang untuk mengantar Anda." Meskipun Louis ingin membangun hubungan dengan Peter, tapi dia juga tidak berani memaksanya. Jadi dia pun langsung mengangguk dan melaksanakannya. "Tuan, silakan dibayar tagihannya." Kepala pelayan wanita itu melihat ke arah Kenzo. "Baik, bayar." Kenzo mengambil dompet Gucci-nya dan mau membukanya. "Tuan Kenzo, kalau tidak menghitung biaya makan, biaya sewa ruang VIP Istana Uwana ini per jam 137 juta. Anda menggunakan selama 2 jam. Jadi, biaya sewa ruang VIP ini adalah 275 juta. Ditambah biaya makanan, totalnya." Kepala pelayan wanita itu belum selesai menyebutkannya. Kenzo langsung mengerutkan alisnya dan menyela. "Apa? Biaya sewa ruang VIP ini 137 juta per jam. Apa kalian sedang merampok? Meskipun di luar negeri, juga tidak ada pengeluaran sebesar ini." Kenzo mengerutkan alisnya dengan sangat marah. "Tuan Kenzo, Anda juga sudah menikmati kenyamanan dan kemewahan ruang VIP kami. Jika Anda ke hotel bintang 5 dan memesan kamar Presiden Suite, harganya pasti juga ratusan juta. Ruang VIP kami lebih mewah daripada Presiden Suite. Kalau Anda bilang di luar negeri tidak semahal ini, menurutku sepertinya Anda tidak pernah pergi." Kepala pelayan wanita itu mengatakan dengan sangat serius hingga membuat Kenzo semakin panik. Aku bukannya tidak sanggup membayar. Hanya saja,
Sebelumnya bukankah kamu bilang gratis? Sekarang malah menyuruhku untuk membayarnya. Apa maksudmu? Kenzo mendengus dan mengungkit masalah ini. Tuan Kenzo, sebelumnya saya bilang gratis. Itu tidak termasuk biaya sewa ruang VIP. Maksud saya tidak perlu menggratiskan biaya makanan dan minuman hari ini. Kepala pelayan wanita itu tersenyum. Sebagai kepala pelayan di Hotel Bintang 6, dia punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalah. Apa? Gratis semuanya? Kenzo hampir tertawa saat mendengar kata-kata ini. Lagi pula, tidak ada yang bangga karena kebanyakan uang. Apalagi kalau bisa makan makanan mewah di sini, maka akan sangat bangga kalau dibicarakan. Benar, gratis semuanya. Akan tetapi, maksud saya gratis untuk Tuan Peter. Anda bukan teman Peter, jadi... Kepala pelayan langsung berhenti mengatakannya. Kepala pelayan itu sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Apa kamu sedang mempermainkanku? Berapa tagihannya? Kenzo mengernyit dan melambaikan tangan dengan angkuh. Makanan dan minuman, ditambah dengan 10 botol bir Mautai. Harganya adalah 527,576 juta. Kalau dibulatkan, totalnya adalah 526 juta. Kalau ditambahkan biaya sewa ruang VIP, semuanya tepat 800 juta. Kepala pelayan wanita itu menyebutkan dengan sangat jelas. Apa? 800 juta? Kenzo sangat tercengang. Reagan dan yang lainnya, termasuk Judith juga sangat terkejut hingga tidak berani bersuara. Biaya makan sebanyak 800 juta. Astaga. Akan tetapi, makanan tadi memang sangat mewah. Bagaimanapun, tempat ini adalah Hotel Bintang 6. Di tempat seperti ini, segelas air putih juga seharga jutaan. Harganya tinggi, kualitasnya juga terbaik. Akan tetapi, Kenzo tidak sanggup membayarnya. Dia sama sekali tidak menyangka pengeluaran di dalam negeri bisa setinggi ini. Awalnya Kenzo mengira mentraktir makan mungkin hanya menghabiskan biaya 200 jutaan saja. Jadi dia hanya membawa 400 juta. Dari mana dia mencari 400 juta lagi? Walaupun dia mendapat pinjaman 400 juta, dia juga tidak rela menghabiskan 800 juta dalam sesaat. Kenapa tidak sanggup membayarnya? Peter pun menunjukkan senyuman licik melihat Kenzo yang pasrah. Kenzo sangat ingin marah saat mendengar omongan dari Peter. Akan tetapi, Kenzo tetap bersabar setelah memikirkannya. Kepala pelayan wanita ini sudah bilang kalau dirinya adalah teman Peter, maka hari ini akan digratiskan semuanya. Kenzo bahkan berpikir untuk berteman dengan Peter agar bisa menghemat biaya 800 juta ini. Meskipun sedikit memalukan, tapi kalau bisa menukar 800 juta dengan rasa malu ini, Kenzo merasa sangat pantas. Peter, tadi itu hanya salah paham saja. Begini saja. Ayo kita berteman. Kenzo dengan wajah yang masam berjalan ke depan Peter sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Peter perlahan mendongak dan melirik Kenzo dari tangannya sampai matanya. Maaf, aku benci kotor, jawab Peter dengan nada menghina.